Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Guxian Wang. Yuk simak alur ceritanya. 3 hari kemudian di sekolahan Suhan, banyak orang yang membicarakannya. Itu Suhan, ku dengar Long Lingtian sedang mencarinya, jika aku menjadi dirinya aku akan mencari tempat sembunyi. Ucap teman-temannya yang satu sekolahan dengan Suhan. Terlihat Suhan sedang berjalan bersama dengan Liang Shu, di belakang Liang Shu berjejer para pengawal yang menjaganya. Liang Shu mulai berbincang dengan Suhan, "Kak Su, tak kusangka kita berada di sekolah yang sama. Maaf Kak Su, aku tak tahu kau juga sekolah di sini, aku jarang hadir di sekolah." Ucap Liang Shu membuat pengakuan kepada Suhan. Suhan yang berada di sampingnya terlihat mulai kerepotan. Kemudian Suhan mengatakan kepada Liang Shu untuk kembali ke kelasnya. Terlihat Suhan mengusirnya secara halus. Namun Liang Shu masih begitu bersikeras untuk ikut bersama Suhan. "Kak Su, kau adalah panutanku, aku akan minta kepada ayahku untuk dipindahkan ke kelas yang sama denganmu. Mulai sekarang aku akan terus mengikutimu," kata Liang Shu dengan penuh semangat. "Bagaimana dengan para pengawalmu?" Suhan menimpal perkataan Liang Shu. Liang Shu memberitahu bahwa mereka merupakan suruhan dari ayahnya. "Mereka semua adalah suruhan ayahku, sejak penculikan kemarin ayah menyuruh mereka untuk terus mengawalku. Kalian semua, Kak Su sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Mulai sekarang dia juga bos kalian, selanjutnya jika kalian bertemu Kak Su, kalian harus menghormatinya. Seperti kalian bertemu denganku," kata Liang Shu memberikan instruksi kepada pengawalnya. Kemudian seluruh pengawal Liang Shu memberikan salam kepada Suhan, terlihat di kediaman keluarga Feng, ayah dan anaknya sedang berbincang mengenai keluarga Lu dan organisasi Xuanwu. "Ayah, apa kau sudah mendengarnya? Keluarga Lu tidak hanya membantu Suhan. Mereka juga menghancurkan organisasi Xuanwu, sekarang semua orang di kota Nandao sedang membicarakannya." Ucap Feng Zheng memberitahukan kepada ayahnya. Ayah Feng Zheng juga membicarakannya soal keluarga Lu. "Ku dengar tetua keluarga Lu mulai menampakkan diri, Lu Xiaofeng, mantan kultivator jenius. Sampai bisa menghancurkan organisasi Xuanwu, entah bagaimana caranya, kurasa kultivasinya sudah pulih." Feng Zhengyan masih kesal dengan Suhan, memperkirakan bahwa itu merupakan ulah dari Suhan. "Ayah, apa mungkin itu ulah dari Suhan? Ini sulit dipercaya," kata Feng Zheng. Ayahnya yang juga masih kesal karena tongkatnya diambil Suhan, masih tidak terima dengan hal itu. "Lagi pula tongkat keluarga Feng masih berada di tangannya, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kau tak perlu khawatir, kita hanya perlu membawa Suhan keluar dari sekolahnya. Bahkan keluarga Long juga sedang mencarinya, dia tidak bisa terus-menerus berlindung pada keluarga Lu. Bagaimanapun, keluarga Long tidak bisa dianggap remeh," kata ayah Feng Zheng merencanakan niatnya untuk menghabisi Suhan. Feng Zheng memberitahu ayahnya bahwa dirinya bisa mengatur Suhan untuk keluar dari sekolahan. Namun sebelum itu, ayahnya Feng Zheng memintanya untuk meningkatkan kultivasinya, hingga menerobos tahap fondasi. Menurut ayahnya, itu akan sangat berguna baginya untuk ujian bela diri. Feng Zheng juga sudah mendengar perihal tentang ujian bela diri itu, namun menurutnya apakah ujian bela diri itu benar-benar suatu hal yang penting? "Lalu apa anak dari keluarga besar lainnya akan mengikutinya?" tanya Feng Zheng kepada ayahnya. "Tentu saja," kata ayahnya, "karena sekolah Huaxia bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Misalnya seperti King Bei dan Taijing, 2 sekolah yang sangat terkenal. Jika kamu bisa masuk di salah satu dari 7 sekolah terbaik, kekuatanmu di masa depan pasti akan meningkat jauh. Suhan yang sekarang akan menjadi serangga yang bisa kau injak." Akhirnya Feng Zheng begitu semangat mendengar cerita dari ayahnya. Dia akan segera mempersiapkan diri untuk meningkatkan kultivasinya. Dan pada suatu hari, dia berpikir akan menginjak-injak Suhan seperti sebuah sairangga. Kemudian ayahnya Feng Zheng menyuruhnya untuk segera berkultivasi. Untuk masalah Suhan, ayahnya sendiri yang akan menyelesaikannya. "Kau boleh menggunakan semua sumber daya keluarga Feng," perintah ayahnya kepada Feng Zheng. Shin berpindah ke tokoh utama kita Suhan, dia berada di ruang kelasnya bersama dengan Liang Shu yang sedang membuka pintu masuk kelasnya. Ramai sekali di dalam kelas tersebut, terlihat Lu Yunxi sudah duduk di bangku kelasnya. Di sana sudah berkumpul banyak orang yang bersamanya. Ada murid yang memujinya, dia mengucapkan selamat kepada Lu Yunxi.
Kali ini keluarga Lu berhasil menghancurkan organisasi Suanu. Serta memuji keluarga Lu, bahwa mereka merupakan keluarga terkuat di kota Nandao. Temannya dengan bangga mengatakan bahwa dengan adanya ketua Lu, tidak akan ada yang berani macam-macam pada kita di masa depan. Tanpa diduga, sang pemeran utama tiba-tiba melenggang saja tanpa menegur sepatah kata pun pada Lu Yunsi. Teman sekelasnya yang menjadi bawahan Lu Yunsi tidak terima. Dia mengatakan bahwa Suhan sama sekali tidak sopan kepada Lu Yunsi. Dia memberitahu Suhan bahwa Nona Lu telah membantu Suhan menyelamatkan temannya dari organisasi Suanu. Tapi kau malah berjalan melewatinya tanpa memberi salam, apa kau tidak tahu cara berterima kasih? Ungkap anggota Lu Yunsi penuh dengan emosi. Namun Liang Shu dan Suhan meninggalkannya, Liang Shu malas berurusan dengannya, dan Suhan memintanya untuk mengabaikannya saja. Karena sudah terlalu emosi, dia mengeluarkan kekuatannya. Dia menganggap Suhan terlalu sombong, jadi berencana untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba, di belakangnya pintu masuk kelas ditendang oleh seseorang. Orang tersebut berteriak mencari Suhan. "Suhan, di mana kau? Cepat keluar!" teriaknya memberi perintah kepada Suhan. Ternyata itu merupakan Long Lingtian, dari keluarga Long. Sepertinya dia pindah ke sekolah Suhan hanya untuk balas dendam kepada Suhan. Orang-orang berpikir Suhan benar-benar akan dalam masalah, dan sekolah tidak akan aman lagi baginya. Terlihat Long Lingtian berdiri di hadapan Suhan, dia mengatakan bahwa Suhan sekarang tidak akan bisa bersembunyi lagi darinya. Dia mengatakan bahwa dia pindah sekolah sengaja hanya untuk balas dendam dengan Suhan. Kemudian dia menantang Suhan untuk berkelahi dengannya. Namun Liang Shu dan Suhan menganggap Long Lingtian sebagai orang yang bodoh dan idiot. Suhan berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang idiot sepertinya. Long Lingtian semakin kesal, beraninya Suhan dan Liang Shu menghinanya. Namun tiba-tiba Liang Shu berteriak, "Guru Li Kaishan, ada seseorang yang ingin membunuh di sekolah." Long Lingtian semakin kesal, dia mengancam Liang Shu, "Apa yang kau lakukan? Apa kau coba ingin kubunuh juga? Kau sialan, apa kau orang yang ada di surat kabar?" kata Long Lingtian. Liang Shu dengan bangganya mengatakan iya, itu adalah dirinya, dan memperkenalkan dirinya bernama Liang Shu. Dengan semangat Long Lingtian akan mengingat nama Liang Shu. Namun Liang Shu mengatakan, "Tidak ada gunanya kamu mengingat namaku, apa kau tahu siapa kakakku?" kata Liang Shu dengan penuh semangat. Namun Long Lingtian, dengan bangga bahwa dia tidak peduli dengan siapa kakak Liang Shu, yang jelas di hadapannya tidak ada yang akan selamat. Kemudian Liang Shu menunjuk Suhan bahwa dia adalah kakaknya. Dan dia dengan mudah bisa mengalahkannya. Long Lingtian semakin panas, "Tak perlu basa-basi lagi, kalian boleh maju sekarang, aku akan menghancurkan kalian berdua." Ungkap Long Lingtian dengan penuh percaya diri. Kemudian Liang Shu tertawa dengan menunjuk Suhan, "Coba kamu lihat, dia bahkan tidak menganggapmu." Semua orang yang di dalam kelas tertawa, dan menganggap Long Lingtian seperti seorang idiot. Karena semakin kesal, Long Lingtian emosi dan menghancurkan bangku yang berada di depannya. "Apa kau berani mempermainkanku?" katanya dengan emosi yang membara. Suhan kemudian menegur Liang Shu, "Aku tak pernah mengajarimu untuk mempermalukan seseorang seperti itu," nasihat Suhan kepada Liang Shu. Namun Liang Shu dengan bahagia mengatakan, bahwa dia cuma ingin memberitahu bahwa kakaknya itu sangat kuat. Long Lingtian kemudian marah kepada Suhan, "Apa kau hanya akan diam saja seperti kura-kura di sini? Apa kau tidak ingin melawanku?" Suhan mulai kesal, dia menegur Long Lingtian. "Hentikan, kau sungguh tidak tahu malu." Namun tak lama kemudian datang Guru Li Kaishan, "Apa kalian tidak tahu ini sudah jam pelajaran? Cepat kembali ke tempat duduk kalian," perintah Guru Li. Ternyata Li Kaishan benar-benar datang, pikir Long Lingtian. "Suhan, kau sedang beruntung, tunggu saja," kata Long Lingtian. Kemudian Guru Li menanyakan siapa yang merusak pintu itu, tanya Guru Li kepada para muridnya. Suhan dan Liang Shu langsung menunjuk kepada Long Lingtian. Long Lingtian semakin kesal dengan mereka berdua. Guru Li memerintah Long Lingtian untuk segera mengganti biaya kerusakan. Dan harus membayarnya sekarang, atau dia berdiri di depan kelas. Long Lingtian kesal kepada Guru Li, "Aku akan mengganti kerusakannya." "Tapi kenapa aku harus berdiri?" tanya Long Lingtian kepada Guru Li. Tanpa babi bu lagi Guru Li langsung menggunakan tinju apinya ke arah Long Lingtian. Bangku yang sedang diduduki Long Lingtian, hancur terkena serangan dari Guru Li.
Guru Li mengatakan bahwa dia adalah guru di sini, sekarang kau juga harus mengganti meja ini. Long Lingtian mulai ketakutan karena tindakan Guru Li. Akhirnya dia mengikuti perintah Guru Li. Long Lingtian menyadari apa yang dipesankan oleh keluarganya. Dia diingatkan untuk tidak memprovokasinya, tak kusangka Li Kaisan sekuat ini. Aku tak bisa menghadapinya, pikir Long Lingtian. Kemudian Guru Li menyampaikan sebuah pesan kepada para muridnya. Semuanya ada hal penting yang ingin aku sampaikan, hal ini akan mempengaruhi kehidupan kalian semua. Kata Guru Li mulai menyampaikan pesannya. Terlihat Liang Shu berkata dengan bawaan acuh tak acuh, berita apa itu? Apakah itu sangat penting? Suhan berpikir bahwa seingatnya, Li Kaisan akan mengumumkan tentang ujian seni bela diri. Ujian seni bela diri tidak semua orang bisa memenuhi syarat. Sejak pemulihan aura terjadi, pemerintah menetapkan seni bela diri sebagai prioritas. Hal ini bertujuan agar mendapatkan kultivator kuat untuk generasi yang akan datang, pikir Suhan. Li Kaisan melanjutkan untuk menyampaikan informasinya. Semuanya tahu bahwa aura di bumi sudah pulih, dan lingkungan saat ini sangat cocok untuk latihan spiritual. Karena itu, pemerintah Huaxia kami mengikuti waktu dan mendirikan sejumlah besar sekolah bela diri. Di antara mereka, berdasarkan sumber daya dan para master, dibagi menjadi 2 sekolah bergengsi dan 7 sekolah bela diri peringkat pertama. Kesembilan itu adalah sekolah nasional militer utama dan setiap provinsi akan membuka beberapa sekolah bela diri sesuai dengan kondisi mereka. Singkatnya, bela diri sangat dibutuhkan dan zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya sudah datang. Faktanya, banyak sekolah bela diri saat ini sudah mulai merekrut anak-anak dari sekolah Siusian dan keluarga Siusian. Bagaimanapun pada saat itu, bumi tidak memiliki aura dan hanya sekte Siusian dan keluarga Siusian yang memiliki sumber daya untuk mendukung generasi mereka untuk berkultivasi. Jalan untuk maju adalah tahap untuk yang kuat, dalam waktu 5 bulan. Aku harap kalian dapat mengambil kesempatan untuk mencoba menerobos dan memperbaiki kultivasi kalian dan berkompetisi, untuk hasil yang bagus dalam ujian bela diri, buat legenda dalam pertarungan ini. Kata Li Kaisan memberitahu para anak didiknya. Semua siswa menyambutnya dengan semangat. Mereka mendengar, negara menyediakan sumber daya setelah lulus ujian bela diri dan bisa mendapatkan biaya hidup. Ada yang juga merasa tidak percaya diri dengan ujiannya, dan ada juga yang merasa bahwa kekuatannya belum terbangun, sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya berpartisipasi. Ungkap beberapa murid yang sudah mendengarkan informasi dari Guru Li. Tiba-tiba Long Lingtian berdiri dan mengatakan semua murid yang ada di kelasnya adalah sampah. Dan jangan berharap dapat diterima di sekolah bela diri, itu cuma mimpi. Kemudian Guru Li menanyakan apakah ada murid yang akan bertanya. Ada beberapa murid yang bertanya, yaitu mengenai kekuatan yang baru saja naik, apakah bisa mengambil bela diri. Guru Li mengatakan, tentu saja bisa, dibandingkan dengan pemula yang memiliki tingkat lanjut, memiliki lebih banyak keuntungan. Meskipun kultivator memiliki 2 jalan, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menjadi kuat, kata Li Kaisan. Kemudian ada yang menanyakan tentang penilaian utama dalam ujian bela diri. Kekuatan apa yang bisa didapatkan untuk lulus dari ujian bela diri? Tiba-tiba Long Lingtian menyambar ucapan murid yang bertanya kepada gurunya. Dia menjawab bahwa, kamu merendahkan kemampuanmu begitu banyak, dan kamu ingin mengambil ujian bela diri? Ujian ini dibagi menjadi 2, penilaian kultivasi dan penilaian tes. Mari katakan begini, ujian ini berdasarkan kebangkitan aura tahun lalu. Dan kriteria terendah adalah untuk Universitas Wu. Tidak perlu disebutkan untuk 2 sekolah bergengsi dan 7 sekolah bela diri peringkat pertama. Tahun ini untuk mencapai perubahan dunia, standar penerimaan minimum harus ditingkatkan. Kamu tidak bisa berkultivasi karena kamu tidak memiliki sumber daya, dan kamu masih ingin mengambil ujian bela diri, maka itu cuma mimpi, kata Long Lingtian. Beberapa orang bingung dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Long Lingtian. Apa maksud dari Zhu Jisupin? Aku tidak paham, mendengarkan penjelasan Long Lingtian sepertinya sulit untuk masuk ujian bela diri, ucap beberapa siswa. Kemudian Guru Li menengahi dan menjelaskan, bahwa kultivasi itu dibagi menjadi Suji, Jiupin, dan Laishan, dan lebih banyak lagi. Dan ketika periode kekaisaran pertama berakhir, nilai dari ujian ini berbeda dari setiap orang. Karena mereka harus mencocokkan kualifikasi seseorang. Dari nilai 1 sampai 9, nilai 9 adalah yang terbaik.
Tetapi nilai 9 sangat langka dan kebanyakan orang hanya bisa menghasilkan nilai 1 selama hidup mereka. Umumnya kualifikasi akan bagus bahkan jika mereka di atas peringkat 3. Jika itu adalah jenius untuk mencapai jendangin dan untuk jiupin dan atasnya. Lupakan itu, yang paling penting adalah untuk mengingat tingkat Zuji dan jiupin. Kata Li Kaisan menyampaikan informasi mengenai ujian bela diri. Kemudian Suhan mulai memikirkan apa yang Guru Li sampaikan. Ada level pondasi surga, dan level pondasi dewa. Dan tidak ada yang pernah mencapainya fondasi sempurna. Karena aku sudah dilahirkan kembali, tujuanku saat ini adalah untuk mencapai fondasi yang sempurna, pikir Suhan. Kemudian ada yang bertanya kembali kepada Guru Li, jika fondasi kami pada saat ujian, apa yang terjadi jika kami tidak menerobos atau memiliki fondasi, tanya murid Li Kaisan. Guru Li menyampaikan bahwa, sebelum kebangkitan aura, masalah ini masih merupakan masalah sulit untuk kultivator saat itu. Tapi sekarang itu bukan masalah, sekarang bumi kaya akan aura. Semuanya harus bekerja keras untuk membangun fondasi sebelum ujian bela diri. Di samping itu, jika ada kesulitan dalam latihan, kalian bisa membeli beberapa buah spiritual untuk digunakan, yang mana bisa membantu pelatihan dengan cepat. Aku sudah banyak bicara hari ini, semua kultivator memiliki metode dan kesempatannya sendiri. Jika kita kaya, kita bisa berkultivasi sendiri. Jika kita kaya, kita bisa membeli berbagai macam buah untuk meningkatkan kultivasi, kata Li Kaisan. Terlihat Liang Shu begitu bersinar, karena dia merupakan keluarga kaya raya. Ada beberapa temannya yang mengatakan bahwa buah spiritual itu harganya jutaan won. Dan ada juga yang merasa putus asa, walaupun berlatih keras, mereka akan tetap kalah jauh dengan yang sudah kaya.